Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal tugas akhir yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haji Pangestu, NIM 2018 54056 dari Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya telah membuat proposal tugas akhir, yaitu traktor sawah berbasis remote control. Ini adalah daftar isi yang telah saya buat, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metodologi, yang keempat jadwal kegiatan. Untuk yang kelima yaitu daftar pustaka. Untuk latar belakang untuk latar belakangnya adalah traktor pada umumnya dibagi menjadi dua jenis. Untuk yang pertama yaitu traktor dengan roda 4 dan roda 2. Penggunaan traktor tangan oleh petani ternyata masih menimbulkan permasalahan masalah ergonomik dan kesehatan operator, yaitu tangan IMAT, GET, dan UDA di upload 2014 berpendapat bahwa adanya dampak negatif dari teknologi yang digunakan disebabkan karena tenaga kerja atau petani dengan beberapa teknologi yang dihadapinya tidak berada dalam satu sistem yang serasi. Sebagai akibat dari teknologi yang berada di luar batas kemampuan atau kebolehan dan batasannya. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu yang pertama, bagaimana membuat alat mengendari traktor tangan dengan remote control dengan harga yang murah. Banyak di luar sana sistem kontrol dan itu harganya yang sangat mahal, dan ini dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama yaitu bagaimana membuat alat mengendari traktor tangan dengan remote control dengan harga yang murah dan terjangkau. Untuk yang kedua dari rumusan masalah yaitu bagaimana membuat alat mengendali traktor tangan dengan remote control untuk meningkatkan efisiensi kerja petani di Olahan Jepara, yaitu desa tempat saya tinggal. Untuk yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan pengendali traktor tangan dengan remote control. Nanti kita bahas. Untuk batasan masalahnya sendiri yaitu yang pertama, merancang alat sistem kontrol menggunakan satu buah box plastik yang di dalamnya terdapat sistem kontrol. Yang kedua yaitu alat ini dirancang mampu mengendalikan traktor sawah dengan remote control yang dikendalikan dari jarak jauh. Artinya para petani pada umumnya menggunakan traktor sawah untuk terjun langsung mengendalikannya, dan ini nanti cukup dengan mengendalikannya dengan remote control. Untuk yang ketiga yaitu menggunakan Arduino sebagai pengendali. Untuk yang keempat, perhitungan bagian alat sistem kontrol. Perhitungannya salah satunya yaitu perhitungan dimensi manufacturing.
Untuk yang kelima, yaitu alat sistem kontrol ini digerakkan menggunakan motor penggerak power window mobil untuk menggerakkan gas dan rem. Kenapa menggunakan power window mobil? Alasannya adalah power window mobil suplainya yaitu 12 volt. Kita menggunakan aki untuk suplai, jadi tidak usah mengubah arus atau menurunkan tegangan. Kita langsung menghubungkan aki ke power window tersebut. Tujuan dari pembuatan alat tersebut untuk yang pertama yaitu menghasilkan alat pengendali traktor tangan dengan remote control dengan harga yang murah terjangkau seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk yang kedua yaitu menghasilkan alat pengendali traktor tangan dengan remote control untuk meningkatkan efisiensi kerja petani. Seperti tadi yang saya sudah katakan, petani pada umumnya menggunakan traktor roda 2 menggunakan dengan cara manual, yaitu dengan cara mengendalikannya. Untuk yang ketiga, mengimplementasikan cara kerja alat pengendali traktor tangan dengan remote control. Jadi petani tidak perlu menggunakan tangan lagi untuk maksudnya mengendalikan terjun langsung ke sawah, cukup dengan mengendalikannya dengan remote control saja. Manfaat sendiri dari pembuatan alat tersebut adalah yang pertama, dapat mempermudah petani dalam membajak sawah melalui penerapan mesin ini. Untuk yang kedua, dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja para petani di Jepara. Untuk yang ketiga, dapat menghemat tenaga, waktu, serta biaya pada proses pembajakan sawah. Dulu, pembajakan sawah sebelum traktor digunakan, petani membajak sawah dengan menggunakan kerbau sebagai alat penggerak. Beriring waktunya zaman, petani membajak sawah menggunakan traktor roda 2 maupun roda 4. Tinjauan pustaka, tenaga kerja dalam dan luar keluarga petani tersedia untuk pengolahan tanah, namun umumnya petani memilih menggunakan traktor. Telah mengurangi penggunaan untuk pengolahan tanah. Penggunaan traktor yang telah mengurangi penggunaan tenaga kerja sehingga dapat mempercepat kegiatan persiapan lahan dan penanaman. Petani yang tidak menggunakan traktor karena faktor lingkungan usaha tani, yaitu tidak tersedianya pengairan yang memadai. Ini dikutip dari jurnal Adi Suyanto, Imelda Komeriati, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjung Pura, Pontianak 2018. Untuk konsep sendiri, perancangan pengendali traktor tangan dengan remote control disusun dengan metode riset and development. Metode ini dilakukan pengembangan dengan mengubah alat pengendali menggunakan teknologi remote control dan Arduino sebagai pengendali. Untuk
Untuk daya supply sendiri kita menggunakan aki 12 volt dengan arus minimal 4 ampere untuk mendapatkan kinerja yang maksimal. Aki tersebut akan disambungkan ke driver secara langsung sebagai sumber penggerak motor DC, yaitu dinamo power window, dan juga diparalelkan dengan dua modul penurun tegangan, yaitu step down, yang mana output dari modul tersebut untuk mensuplai daya ke receiver motor servo. Receiver motor servo sendiri suplainya yaitu 5 volt, dan untuk suplai Arduino-nya kita menggunakan Arduino Uno, yaitu suplainya yaitu 9 volt. Untuk memenuhi kebutuhan tegangan tiap komponen yang berbeda-beda, maka dipilih modul step down yang tadi sudah saya sebutkan. Tegangan dari aki akan diturunkan step down dan dihubungkan ke Arduino dan dihubungkan ke motor servo untuk menggerakkan dinamo. Berikut konsep dari perancangan alat sistem kontrol penggerak traktor, yaitu untuk suplainya kita menggunakan aki yang telah saya sebutkan tadi, yaitu 12 volt 4 ampere minimal untuk mendapatkan kinerja yang maksimal. Untuk yang selanjutnya dibagi langsung ke motor driver yang diteruskan ke motor DC. Ada lagi dari aki dihubungkan ke step down. Dari output step down dilanjutkan ke motor servo. Ada juga arus dari aki menuju ke step down untuk menurunkan tegangan. Untuk dari step down tersebut, outputnya dihubungkan ke Arduino Uno. Dari Arduino Uno, output dihubungkan ke motor driver. Dari step down di jumper menuju ke penerima sinyal atau receiver. Cara kerjanya adalah dari remote control dikendalikan oleh manusia. Yang selanjutnya remote control tersebut mengirim sinyal ke receiver atau penerima sinyal. Penerima sinyal dihubungkan ke Arduino dan ke motor servo. Dari Arduino mengirimkan perintah untuk menggerakkan motor driver, sehingga motor driver tersebut yang terhubung dengan motor dinamo tersebut terhubung dengan kabel-kabel yang terhubung dengan kabel gas dan
kabel rem. Berikutnya, metodologi diagram alur perancangan traktor sawah berbasis remote control, yaitu yang pertama yaitu mulai. Untuk proses yang kedua, kajian pustaka. Untuk yang ketiga, studi literatur. Untuk yang keempat, analisa. Untuk yang kelima, konsep desain. Sebelum kita membuat alat, kita wajib memiliki desain terlebih dahulu. Untuk setelah desain, yaitu pemilihan desain. Setelah pemilihan desain sudah selesai, kita melakukan proses manufacturing atau perancangan alat. Sistem pengoperasian itu adalah proses yang pertama. Untuk yang kedua, dudukan dinamo dan alat, perancangan dinamo dan alat. Untuk yang ketiga, perancangan input data. Untuk yang keempat, perancangan rangka mesin. Untuk yang kelima, perancangan basis Arduino, yaitu sistem kontrol. Untuk sistem untuk proses manufacturing sendiri, apabila kita cek apakah sudah sesuai. Kalau belum, kita lakukan lagi proses perancangan atau perakitan. Apabila ada kerusakan, untuk apabila sudah dirasa sudah memenuhi syarat atau sudah sesuai dengan yang diinginkan, alat tersebut dilakukan pengujian. Setelah pengujian, yaitu didata pengujian. Untuk apabila sudah didata, yaitu selanjutnya melakukan kesimpulan. Dan setelah itu selesai. Untuk jadwal kegiatan, untuk bulan yang pertama dan bulan kedua pertengahan, yaitu persiapan alat dan bahan, studi literatur, perancangan alat, dan pembuatan alat. Itu dilakukan bulan pertama dan bulan kedua dan menginjak bulan kedua. Untuk bulan yang ketiga, yaitu mungkin masih pembuatan alat apabila belum selesai. Terus selanjutnya dilakukan pengujian alat sampai dengan bulan keempat. Bulan keempat sendiri sudah melakukan evaluasi dan melakukan finishing. Evaluasi dan finishing sendiri dilakukan 2 bulan, yaitu bulan keempat dan kelima. Untuk bulan ke-6, untuk proses yang ke-6 yaitu pembuatan laporan. Pembuatan laporan dilakukan di bulan 6, yaitu pertengahan 5 dan bulan ke-6. Itu dilakukan pembuatan laporan apabila sudah semua proses sudah selesai. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.